Mungkin reaksi Inara setelah mengetahui video ini diduga akan diperjualbelikan seperti apa? Sangat kaget karena memang itu orang kepercayaan, orang yang sangat dipercaya. Sudah berapa tahun ikut Inara? Oh, saya kurang ngerti kalau itu secara spesifik kurang paham. Tapi kamu mengenal secara pribadi nggak inisial A ini? Hanya kenal saja, tapi tidak begitu dikenal jauh ya, nggak terlalu jauh. Nah, Tapi setelah apakah ini mantan manajernya dari Inara atau bukan? Aku belum bisa ngomong secara spesifik, tapi mungkin ada keterlibatannya. Ya. ada keterlibatan dari mantan Pernah manajer? pernah kerja kan, dan dia bekerja sebagai manajer di terlalu Kalau kamera tuh? Bisa jadi dugaannya, bisa jadi. Oke. Dan dari kuasa hukum Mawa juga mengatakan kalau memang pun kamu memegang nama-nama orang-orang tersebut, dibuktikan saja. Mungkin seperti apa? Ini kan seperti Ya ini makanya kita sedang buktikan, nanti kita buktikan, jangan kaget. Jadi tunggu aja nanti dari bapak penyidik aja ya. Oh, menurut saya Insanul jelas manipulatif. Dari cara dia kemudian dari podcast yang dia lakukan gitu ya. Ada beberapa poin yang sebetulnya tabrakan, nggak nyambung. Itu jelas manipulatif ya. Dia nggak mau minta maaf karena kepentingan hukumnya dia. Kurang manipulatif apa? Kalau memang dia merasa bersalah, dia ngomong aja ngaku, saya salah gitu. Saya siap menjalani semua aturan hukum yang berlaku dan konsekuensinya. Masuk penjara deh. Gue udah salah nih ngobi istri gue. Kan enggak kan? Kurang manipulatif apa coba namanya? Saat ditanya soal Wardatina Mawa yang akan mengugat cerai, Insanul Fahmi sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Namun, menurutnya keputusan Mawa bercerai karena adanya gesekan dari orang-orang di sekitar Mawa. Dengan demikian, niat Insanul Fahmi untuk berpoligami dengan memiliki 2 istri, Wardatina Mawa dan Inara Rusli, sepertinya kandas. Ya karena juga kan nggak apa-apa semuanya harus cerai kan. Kemarin kan sempat trending soal cerai-cerai. kan tidak semua wanita mau dimadu, Bang. Ya kan nggak semua memang, tapi kan ada. Tapi kan Mawa salah satu tidak mau dimadu. Ya sebenarnya tergantung edukasi. Kalau dikompor-komporin, dipanas-panasin, dihasut-hasut sama orang-orang yang ada di sekitarnya, terus kan kasihan juga dia. Harusnya kan kita bisa aja berkolaborasi semuanya. Kita bisa buat revolusi dan bisa baik-baik. Terus sebenarnya banyak orang juga kok yang melakukan, cuman kan tidak terpublish. Yang disayangkan ini dimanfaatkan momentumnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tahu nggak? Inul udah berklarifikasi di depan wartawan. Semakin gue tonton, semakin gue pengen muntah, bener ya. Katanya kali ini kalau suruh milih siapa? Dia bilang ya harus dua-duanya. Kan harus adil. Raimun Inul. Dia bilang suka kayak gini. Ya karena aku sering gitu lah happy sama istri. Makanya aku mikir kalau misalkan jajan sama teman-teman kan biasanya ngitung-ngitung 4 juta nih. Berarti iya itu gratis. Ya. Berarti kan gratis gelem kan? Kelakuan baik macam ngono itu ya. Boleh angkat banget. Aku kalau jadi IR ya, sampai kuat 2 jam iku mau RP 0 itu ya. Rugi dong. Saya bilang gitu. Ya kan dia lebih dengerin kata orang daripada kataku. Lah kamu itu tukang double nuli ya. Kamu itu tukang double ya. Kamu itu tukang double, saomonganmu itu double kabeh. Atau omongan percaya piye? Ya. Tonton loh, yang pada darah tinggi jangan nonton ya, yang darah rendah aja tuh pada nonton. Takut banget soalnya yang darah tinggi tuh. Berapa apa? Nyesel, kagak nyesel. Bangga banget dia. Agendanya hari ini tuh kedatangannya ke PPA sendiri tuh untuk apa, Bang? Ya ngasih keterangan dari memberikan klarifikasi ya. Alhamdulillah mohon doanya yang terbaik ya. Iya apa, Bang? Ya terkait pasal 284. Alhamdulillah berjalan lancar. Mohon doanya ya buat yang terbaik untuk semua pihak. Ini tadi cukup lama juga nih, Bang, dari siang sampai malam ini ada berapa pertanyaan sih, Bang? Udah tahu, Bang? Sekitar 30 kali. Cuman mungkin karena memang banyak yang diulang-ulang. Ulang-ulang ya. Udah merasa lega Pak hasil dari ya, alhamdulillah lebih lega. Doain aja yang terbaik. Ya. Iya. Bang, tapi boleh tahu, Bang, mungkin sudah sampai si mana, Bang, perkembangan dari... Coba kalian nonton video ini di mana Insanul Fahmi mengatakan punya keinginan untuk merevolusi pemikiran orang-orang di Indonesia tentang poligami, di mana katanya masih tabu di Indonesia dan cara menghargai perempuan adalah dengan menikahi. Jadi aku punya persepsi bahwasanya pertama dia memang mau berubah ketika memang poligami, udah nikah lagi. Yang kedua aku ngerasa ya udah dia aman dengan itu, dan aku juga udah jelasin sama dia kita bisa berkolaborasi. Adik punya potensi seperti ini, aku punya potensi seperti ini, dia juga punya potensi seperti ini. Maksud aku ya sekalian aja kita bikin sesuatu yang bisa merevolusi pemikiran orang-orang di Indonesia. Karena memang ini masih tabu, padahal sebenarnya memang banyak kan orang yang melakukan ini, tapi masih tabu kelihatannya. Maksud aku pengen ngasih tahu loh, cara kita menghargai perempuan itu adalah dengan cara menikahi. Memang ya di Islam memang udah diajarkan. Ketika saya menonton podcast tadi, saya speechless pada narasi dia yang mengatakan punya keinginan untuk merevolusi pemikiran orang-orang di Indonesia. Pertanyaan saya, pemikiran apa yang mau direvolusi?
Apakah konsep poligami? Kalau yang dimaksud adalah poligami, pemahaman poligami dia seperti apa coba? Saya tidak akan membahas mengenai problem rumah tangganya, tapi yang mau saya soroti adalah statement dia yang tadi. Yang harus dipahami, poligami itu bukan perintah wajib dalam Islam. Poligami itu hanya dibolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Quran surah An-Nisa ayat 3, nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4, tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Problemnya, keadilan di situ itu bukan hanya merujuk pada sekedar nafkah, tapi juga waktu, perhatian, dan perlakuan. Jika seorang suami dari awal sudah merasa tidak cocok dengan istrinya, lalu membohongi istrinya, diawali dengan kebohongan, menjelek-jelekan istrinya, maka bagaimana mungkin itu bisa diasumsikan akan lahir keadilan? Bahkan dipertegas dalam ayat lain, kamu tidak akan mampu berlaku adil antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin. An-Nisa 129. Artinya, Al-Quran sendiri mengakui ketidakmungkinan adanya keadilan sempurna, maka monogami itu justru menjadi pilihan paling aman secara moral. Bahkan Nabi ketika menikahi lagi, itu setelah istri pertamanya wafat, dan itu pun terjadi dalam konteks sosial, konteks politik, dan perlindungan janda. Bahkan Nabi melarang Ali bin Abi Thalib berpoligami jika itu menyakiti Fatimah. Maka itu menunjukkan berpoligami dengan menyakiti hati istri itu adalah garis merah, meskipun poligami secara hukum boleh, secara hukum dimungkinkan. Jadi poligami bukan kewajiban, bukan sunnah umum, dan bukan simbol kesalehan. Justru monogami adalah jalan paling aman secara etis dan sosial. Poligami akan dikatakan ibadah jika cara dan niatnya dari awal benar dan mampu berlaku adil. Kalau berpoligami hanya karena kesal sama istri, memberikan ancaman supaya istri berubah, maka nilai ibadahnya tidak ada. Itu bukan poligami namanya, tapi pembenaran moral busuk yang dibungkus balutan agama. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Inara Rusli ya. Dan sini ada si Fahmi ini, Insanul Fahmi. Ya Allah, ini ganteng banget kali ya guys ya. Dia merasanya seperti itu mungkin ya. Sampai saat ini, sampai sini udah paham yang salah siapa katanya gitu guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa. Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Yuk langsung kita simak bareng-bareng info dari si channel ini guys ya. Dari awal sampai nikah aku sama Inara itu, Inara tidak ada menanyakan status aku. Oh, tidak ada menanyakan. Dan aku juga tidak punya kewajiban Waduh, nggak punya kewajiban untuk menjelaskan. Waduh. Kan dia udah ganti CCTV. Apa nih respon Eva Manurung isu Virgo terduga pelaku penyebar CCTV Inara guys? Ganti PIN. Dia pada oyok-oyok. Virgon itu datang hanya kewajiban anak, melihat anak, dia libur ambil, jalan, kasih makan, seneng-seneng. Dijual lagi. Emang Inaro siapa? Bintang top dunia. Bisa dijual gitu aneh. Paling-paling aku juga 3 juta. Noh, banyak noh yang gituan sekarang lihat. Mau ngapain? Pakai logika dikit, pakai logika. Mau apa? Terus anak gue mau jual gituan, bukan memperdalam nasib anaknya. Pakai ini sedikit, pakai otak. Jangan bikin gue emosi deh. Kalau yang ngomong, wah saya udah nonton, saya juga udah lihat, 5.000 orang. Kenyataannya ada nggak? Ya kalau si Marwa ngambil itu jadi barang bukti, lah kalau sibuk, terus orang mau menyalahin aturan kalau tanpa barang bukti nuduh. Udah gila kali ya, kesian deh lu. Sampai mati nggak bakalan anak saya bicara. Kenapa? Yang dijaga ini tuh siapa? Anak-anaknya di kemudian hari. Nggak penting juga. Udah jangan nyelengseng sana, nyelengseng sini. Kelarin dulu urusan ya kan. Jangan ini yang ono, ini buka pintu lagi celah ini. Enggak. Kelarin, baru kita bicara tentang anak. Enggak ada hubungannya sama yang kemarin-kemarin. Terserah lu, ya kan? Bisa aja tuh ngomong, yang inilah dikunci, yang inilah satu manajemen, yang inilah anu. Apaan sih? Lebay amat. Sah-sah saja orang berpraduga, ya kan? Sah-sah saja orang berpraduga. Tapi seringkali para penderita NPD ini mereka kan suka tidak merasa bahwa dirinya bermasalah gitu ya, merasanya paling benar terus. Biasanya mereka itu akan menginjak orang lain, menjatuhkan orang lain, menyalahkan orang lain demi dia yang naik, demi dia yang dianggap benar, demi dia yang mendapat pujian. Waduh. Ya, jadi gini, kami ingin mengajak kepada seluruh pihak untuk fokus pada persoalan utama kasus ini.
persoalan utama kasus ini adalah laporan kami terkait dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud pasal 284 KUHP. Jangan sampai persoalan utama ini justru nantinya hilang dari pembahasan, yang ada malah membahas persoalan di luar itu. Karena kami hanya fokus pada pertama, ada tidak peristiwa itu. Kedua, siapa yang melakukan. Ketiga, bagaimana pertanggungjawabannya terhadap perbuatan tersebut. Jadi jangan sampai tujuan akhir yaitu keadilan ya jadi dilupakan karena mempersoalkan hal-hal di luar itu. Seperti itu. Kalau saya boleh menganalogikan, rekaman itu kan ibaratnya cermin. Cermin itu hanya memantulkan kenyataannya. Apabila kenyataannya ada yang tidak benar, jangan salahkan cerminnya. Begitu juga dengan rekaman CCTV. Kalau ada perbuatan yang terekam dalam CCTV, jangan disalahkan siapa yang memberikan. Karena kami tegaskan posisi klien kami ini adalah korban. Dia mendapatkan informasi dari orang lain terhadap fakta adanya hubungan fisik tersebut. Nah, sekarang klien kami ingin mendapatkan keadilan, ingin mendapatkan kebenaran sebagai seorang istri yang sah yang telah dikhianati dan dibohongi. Seperti itu. Bang, dalam artian upaya Insanul mungkin melaporkan sana sini itu untuk ada dugaan mengaburkan laporan Mawar Iya, itu, Bang? jadi begini, laporan yang dibuat ya kita menghormati seluruh rangkaian proses hukum, baik itu ada laporan di luar ini ya. Namun laporan itu tidak bisa menghapuskan dugaan tindak pidana perzinahannya. Laporan itu tidak bisa mengaburkan substansi perkaranya, tidak bisa. Jadi tetap harus diperiksa, dipertanggungjawabkan apakah terbukti atau tidak, begitu. Dan kami kan sudah memberikan bukti-buktinya. Pihak Mawar sendiri melihatnya sebagai bentuk manipulatif dari PF sendiri nggak sih Bang? Lapor sana sini. Kami tidak bisa menyimpulkan seperti itu, tetapi yang jelas jangan sampai terkecoh dengan isu-isu yang berkembang belakangan ini. Kita fokus pada kasus perzinahan, itu persoalan utamanya ya. Jadi hal-hal di luar itu jangan sampai justru menghilangkan atau mengaburkan substansi perkara yang utamanya kan perzinahan. Kenapa sekarang kok malah ribut lebih besar, jangan sampai lebih besar kita membahas siapa illegal aksesnya, padahal kasus utamanya kan perzinahan. Tuh, itu dia guys ya. Kuasa hukum Mawar tegaskan tidak ada kata damai katanya gitu guys ya. Menurut aku sih Insanul itu sebenarnya rada takut gitu ya. Takut di penjara ya. Jadi dia ya ngomongnya gitu biar si Mawar mau balik lagi gitu ya. Sebenarnya dalam hatinya sudah ada Inara guys. Mawar mah hanya karena kalau seandainya Mawar tidak melaporkan saja, dia sih nggak akan minta balik lagi gitu ya, mau cerai mau apa gitu ya, berarti ada Inara seperti itu sebenarnya. Ini mah karena dia takut di penjara aja sih, kayak kena pidana aja gitu ya menurut aku guys. Menurut kalian gimana nih? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya dan see you guys.